Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiul Ulia, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya dengan NIM 255160101111033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam perspektif Islam. Baik, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan umum. Nah, dalam Islam ini korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan, yang mengambil harta umat, yang disebut dengan istilah ghulul. Hukum korupsi sendiri di dalam Islam haram secara mutlak karena korupsi ini memakan harta orang lain secara batil. Dalilnya ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Itu adalah dalil dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 188 yang secara jelas mengharamkan perilaku korupsi. Setelah itu kita masuk ke dalam jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi yang pertama ada suap atau riswah, yaitu di mana ketika seseorang memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi keputusan. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Abu Daud dan juga hadis Tirmizi. Hadis Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap. Lalu jenis korupsi yang kedua adalah penggelapan ataupun ghulul. Hal ini terjadi ketika seseorang mengambil harta negara atau publik secara diam-diam. Dalilnya ada di surat Ali Imran ayat 161. Kemudian jenis yang ketiga adalah gratifikasi ilegal. Gratifikasi adalah pemberian hadiah atau fasilitas karena jabatan. Nah, dalam hukum Indonesia, tindakan ini termasuk tidak pidana korupsi yang kalau misalkan ini terkait dengan kewenangan pejabat. Selanjutnya adalah penyalahgunaan jabatan ataupun wewenang. Hal ini terjadi ketika seseorang menggunakan kedudukan untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok. Termasuk juga dalam hal ini nepotisme, favoritisme, dan konflik kepentingan. Setelah itu, jenis korupsi yang selanjutnya adalah kolusi dan nepotisme. Ini terjadi ketika ada seseorang yang memberikan keuntungan kepada keluarga atau kelompok sendiri dengan mengorbankan kepentingan umum yang ada. Itu dia jenis-jenis korupsi yang ada dalam presentasi saya. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, yakni ancaman dan perilaku korupsi dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri, korupsi ini masuk ke dalam kejahatan takzir karena tidak memenuhi kriteria syariqah, yaitu mengambil hartanya tidak dari tempat penyimpanan dan adanya kewenangan terhadap harta tersebut. Namun di sisi lain harta ini disalahgunakan, maka korupsi ini termasuk dalam kejahatan takzir. Ini berarti hakim atau pemerintah memiliki kekuasaan untuk menentukan hukuman yang paling efektif dan adil serta dirasa cocok untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi seperti itu. Bentuk hukuman takzir kepada koruptor bisa sangat berat, mencakup penyitaan seluruh harta hasil korupsi, hukuman penjara, hukuman cambuk, dan yang lain-lain. Nah, ada beberapa upaya pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah perilaku korupsi ini terjadi terus-menerus, yaitu yang pertama bisa memperkuat penegakan hukum dengan memperjelas pasal-pasal maupun mempertegas tindakan dari korupsi ini sendiri. Yang kedua yakni meningkatkan transparansi, jadi publik ataupun masyarakat harus tahu bagaimana pengelolaan dana dan lain sebagainya. Yang ketiga bisa kita adakan pendidikan anti korupsi. Jadi pendidikan anti korupsi dapat diajarkan kepada anak-anak ataupun masyarakat sejak usia dini agar tertanam bahwa nilai-nilai korupsi itu tidak baik. Kemudian yang terakhir adalah membangun sistem pengawasan yang kuat. Korupsi ini tidak akan terjadi jikalau ada sistem pengawasan ataupun
ada orang yang mengawasi hal-hal seperti itu supaya tidak ada penggelapan ataupun tidak ada celah-celah yang ada, sehingga korupsi dapat diminimalisir. Begitu presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.